warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Adil Matin Al-Firdaus dari Tadrusi PSA akan menyampaikan artikel saya yang berjudul Syarifuddin para Prawira Negara Presiden RI yang terlupakan. Mulai dari abstrak. PDRI merupakan salah satu sejarah penting bagi negara Indonesia yang mampu menyelamatkan negara dari penjajahan yang sangat brutal oleh Belanda di kala itu. Yang melatar belakangi munculnya PDRI yaitu agresi militer II yang membuat Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta tertangkap, sehingga Menteri Republik Indonesia Syarifuddin Prawira Negara yang sedang berada di Sumatera mendirikan pemerintahan darurat dalam upaya untuk mendirikan pemerintahan yang kosong. Pemerintahan darurat Indonesia yang di bawah pimpinan Syarifuddin telah berhasil mempertahankan kedaulatan negara selama Soekarno-Hatta ditahan oleh Belanda. Dengan demikian, Syarifuddin dan para anggota PDRI telah menunjukkan nasionalisme pada negara meski mengorbankan diri mereka sendiri. Meski pengorbanan dan perjuangan besar telah dilakukan oleh PDRI, nyatanya tindakan mereka sempat dipandang remeh. Bahkan beberapa tokoh jarang diinformasikan mengenai historiografinya secara jelas dan lugas. Perial ini dimulai pada saat masa pemerintahan Orde Baru yang dimana kebanyakan cerita sejarah dituliskan hanya bersifat militerisasi, sehingga peristiwa seperti PDRI dianggap remeh. Dengan adanya hal seperti ini, maka akan sulit mengenal tokoh-tokoh berjasa dalam perjuangan Indonesia. Salah satunya mengenai Bapak Syarifuddin Prawira Negara yang pernah menjabat sebagai Presiden Indonesia ketika terjadi penawanan oleh Belanda pada Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta. Pendahuluan. Sejarah kontemporer tentang pemaparan peristiwa sejarah dan kejadian dalam jangka waktu yang dekat dari masa yang sekarang, dan dimulai dari tahun 1945 sehingga sejarah Indonesia kontemporer ini merupakan akses bagi peserta didik pada jenjang perguruan kepada tanah air. Dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI, sejarah kontemporer juga menjadi jalan pembuka bagi penyatuan keragaman di Indonesia. Dari sejarah kontemporer Indonesia memiliki kisah-kisah menarik yang belum terpecahkan secara detail dan terkadang masih belum lengkap dalam memaparkan suatu kejadian. Salah satunya peristiwa PDRI yang terjadi pada tahun 1948 sampai 1949 yang diketahui oleh Syarifuddin Prawira Negara. Periode revolusi memiliki latar belakang sejarah yang cukup panjang, bersamaan dengan lahirnya pergerakan nasional modern sejak abad ke-20. Lewat perjuangan bunyi Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, maka revolusi terjadi karena Belanda tidak mau mengakui kemerdekaan Indonesia lewat proklamasi. Maka dari itu, Belanda kembali melakukan serangan ke Indonesia dengan tujuan untuk merebut NKRI. Penyerangan Belanda ke Yogyakarta membuat kekosongan pemerintahan sementara, kemudian secara cepat diambil darurat sebagai tindakan dari ditangkapnya Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta oleh Belanda. Dalam catatan sejarah, Syarifuddin Prawira Negara ini menjadi perbincangan para sejarawan apabila dilihat dari tanggung jawabnya. Beliau menggantikan Presiden Soekarno yang saat itu ditahan oleh Belanda, dan kala itu beliau mengisi slot kepemimpinan yang kosong agar Indonesia menjadi negara yang tetap memiliki seorang pemimpin. Metode ini menggunakan jenis pendekatan metode studi pustaka yang digunakan untuk mengumpulkan sebuah informasi dan data terkait penelitian dengan bantuan berbagai Indonesia. Informasi yang diperoleh melalui dokumen, jurnal, karya ilmiah, buku, dan lain sebagainya. Studi pustaka juga berfungsi sebagai langkah awal dalam menyiapkan kerangka yang bertujuan untuk menyiapkan informasi sejenis dan data secara teoritis. Studi pustaka menggunakan teknik pengumpulan data dengan menelaah dari sumber buku, catatan, serta laporan yang berkaitan dengan masalah yang akan dipecahkan. Dan metode ini juga menjadi kajian yang teoritis berkorelasi dengan budaya dan nilai-nilai, serta norma yang berkembang pada situasi yang ingin diteliti. Syarifuddin pembahasan. Syarifuddin Prawira Negara lahir di Anyar Kidul, Serang pada tanggal 28 Februari tahun 1911.
Syarifuddin Prawira Negara adalah seorang pahlawan nasional Indonesia yang ahli dalam bidang hukum, keuangan, dan agama. Beliau merupakan negarawan Muslim yang banyak memainkan peran penting pada kemerdekaan dan tatanan kenegaraan Republik Indonesia. Syarifuddin Prawira Negara wafat pada tanggal 5 Februari 1989. Syarifuddin Prawira Negara lahir dari pasangan Arsyad Prawirat Atmaja dan Nur Aini. Dalam diri Syarifuddin Prawira Negara mengalir darah campuran Banten. Ayahnya adalah anak dari Raden Haji Kotop Arya pada tahun 1879 sampai tahun 1884. Ayahnya masih keturunan Sultan Banten, seorang bangsawan yang berpengaruh di Banten pada tahun 1890-an. Buyut dari ibunya yakni Sultan Alam Intan adalah keturunan Raja Pagaruyung di Sumatera Barat, berasal dari keturunan pria yang taat beragama. Leluhurnya berasal dari Minangkabau. Syarifuddin Prawira Negara jasanya sangat banyak buat negara. Salah satunya yaitu mengusulkan negara Indonesia memiliki uang sendiri. Usulan ini baru terrealisasi pada tanggal 29 Oktober 1946. Pada tahun 1950, Indonesia mengalami permasalahan di bidang ekonomi dan menyebabkan defisit uang belanja semakin meningkat dan inflasi. Maka Syarifuddin Prawira Negara mengeluarkan kebijakan yang sangat keren, yaitu Gunting Syarifuddin, sehingga beliau mengabdikan dirinya untuk bangsa dan negara melalui karirnya di pemerintahan waktu itu, dengan berkali-kali menjabat sebagai Menteri Keuangan, Kemakmuran, Gubernur Bank Indonesia, dan lain sebagainya. Perjuangan Syarifuddin Prawira Negara sebagai salah satu peristiwa paling berjasa dan dikenang tidak hanya sejarah bagi penduduk Sumatera, namun sejarah Indonesia yang harus dikenalkan oleh generasi-generasi muda bangsa yang akan datang seperti saya. Tapi sangat disayangkan, peristiwa bahwa sang tokoh minim sekali dituliskan yang merupakan penyelamat krisis dari kepemimpinan kala itu. Penyebabnya pada masa Orde Baru telah terjadi pemikiran tentang pembelokan sejarah yang lebih condong ditulis pada hal yang berkaitan dengan masa kepemimpinan Soeharto. Salah satunya 1 Maret 1948, maka peristiwa PDRI hanya sebagai pelengkap sejarah. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian ulang dan penulisan sejarah mengenai PDRI sebagai sejarah yang sangat penting dan menginspirasi di Indonesia. Kesimpulan, Indonesia pernah mengalami krisis kedaulatan ketika terjadi penyerangan oleh Belanda yang disebut dengan agresi militer. Hal ini menyebabkan adanya penculikan terhadap Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta yang menjabat pemimpin negara kala itu. Di tengah kekosongan ini, seorang tokoh bernama Syarifuddin membentuk pemerintahan baru yang dinamakan PDRI, yaitu Pemerintahan Darurat Republik Indonesia. Pergerakan roda pemerintahan dilakukan dengan berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran tentara Belanda yang kala itu sedang berusaha melumpuhkan kepemimpinan Republik Indonesia. Penulisan sejarah tentang Syarifuddin dan para anggota PDRI sangat sulit untuk dijumpai, terutama informasi yang mendetail dan berperinci dari sejarah terbentuknya perjuangan hingga diakhirinya masa jabatan tersebut. Melihat besarnya perjuangan yang dilakukan oleh Syarifuddin Prawira Negara bersama para anggota PDRI lainnya patut untuk diketahui oleh generasi-generasi muda di Indonesia. Terlebih lagi ini merupakan salah satu bagian terpenting dalam sejarah setelah kemerdekaan Indonesia, dan perlu diketahui bahwasanya Syarifuddin Prawira Negara juga pernah menjabat sebagai presiden memimpin di PDRI. Dengan hal ini perjuangan dan perlawanan beliau dalam membela dan mempertahankan negara patut dituangkan dalam panggung sejarah Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.